senang sekali hari ini bersama-sama lagi. Mari kita membaca satu ayat-ayat yang pasti di dalam kebaktian kenaikan Tuhan akan dibacakan ayat-ayat ini. Tapi saya akan membahas 2 kali kebaktian, jam 9, jam 11. Saya membahas sesuatu yang berbeda. Kebaktian yang kedua nanti saya bicara soal misinya Tuhan di dalam hidup kita. Dan sekarang baktian yang pertama, bagaimana visinya Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan lihat kisah 1 ayat 1 sampai 5 terlebih dulu. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Satu ayat yang sudah sangat terkenal, tapi kita mau lihat sekali lagi ayat yang luar biasa ini, yang memberi kekuatan kepada kita. Sesuatu yang membuat kita semangat adalah ayat 3 berkata, kepada mereka, kepada murid-murid, kepada pilihannya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Setelah penderitaannya selesai. Itu bukankah kita punya God yang luar biasa, bahwa dia datang ke dunia untuk apa? Untuk menderita. Kenapa untuk menderita? Untuk menggantikan kita yang berdosa. Kita yang seharusnya mati, tapi Tuhan datang untuk menderita. Untuk kita semua. Dan luar biasa dikatakan dia menderita waktu di Golgota, dia menderita ditinggal waktu di Taman Getsemani. Dia sangat menderita sehingga doanya yang sangat terkenal, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Kenapa Yesus bertahan sampai akhir? Karena kalimat ini yang ditulis oleh Lukas luar biasa. Kalau penderitaan Yesus tidak selesai, maka kenaikan Tuhan gak terjadi. Kalau penderitaannya tidak selesai, maka kebangkitan tidak terjadi. Itu sebabnya ayat ini luar biasa. Kepada mereka murid-muridnya. Dan hari ini kepada kita anak-anaknya. Kepada kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia menunjukkan dirinya kepada kita semua yang ada di sini. Bahwa penderitaan Yesus sudah selesai untuk kita. Sehingga dia berkata dengan suara lantang, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Itu sebabnya kita hidup dengan satu keyakinan, penderitaannya Yesus sudah selesai. Artinya kematian akibat dosa sudah selesai. Sehingga kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan seperti penderitaan Yesus. Dan kita menunggu ayat yang berikutnya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi penderitaan sudah selesai. Makanya kadang-kadang dalam hidup kita ini, kalau kita sedang mengalami problem saat-saat ini di dunia ini. Kadang-kadang kok kenapa Tuhan gak jawab ya. Saya mencoba ini kok gak jawab. Kondisi ekonomi berat saya gak jawab. Sakit saya gak jawab. Kondisi bisnis, kondisi pekerjaan kok sepertinya gak jawab. Ada masa waktu yang kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita maunya instan, apa-apa instan. Ada masa di sini. Ini adalah masa yang kita tidak tahu. Ini problem yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi. Sampai bahkan bahasa Alkitab, penderitaan yang kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, hei anakku, kalau engkau mengalami penderitaan, mengalami problem seperti ini, ada satu yang kita harus tahu. Ada waktu. Ada waktu yang Tuhan berikan sampai dikatakan selesai. Banyak orang gak tahan. Ayub gak tahan. Pertama kali dia bilang wow. Tapi yang paling lebih gak tahan istrinya Ayub. Baru lihat gini gak tahan. Kenapa? Setiap orang punya kekuatan menahan sakit. Setiap orang punya kekuatan menahan penderitaan. Every one of us punya kekuatan masing-masing.
Tapi kekuatan manusia terbatas. Itu sebabnya kita perlu kekuatan Tuhan. Sehingga waktu kita bisa tahan menderita. Sampai penderitaan itu selesai. Baru dikatakan ini. Dia hidup. Dia bangkit. Waktu ini adalah waktu yang paling susah. Buat Yusuf mungkin 13 tahun. Dari 17 tahun. Sampai 30 tahun diangkat 13 tahun. Daud mungkin 15 tahun. Daniel kita nggak tahu berapa lama. Tapi every one of us, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia naik ke surga ada waktu. Sebelum dia bangkit, sebelum membuktikan dia hidup. Ada waktu yang harus kita alami. Yaitu masa di mana kita berkata, sampai masanya penderitaan itu selesai. Itu sebabnya setelah dia naik ke surga dikatakan di sini. Dia berulang-ulang. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia hidup. Setelah penderitaannya selesai. Yang pertama Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Untuk menjadi contoh bagi kita di kemudian hari. Karena kita segambar dan serupa. Waktu Yesus sudah naik ke surga menjadi hidup. Dengan tubuh kemuliaannya. Tubuh yang baru. Tubuh yang berbeda dengan pada waktu dia hidup. Yang dibatasi orang dan ruang dan waktu. Maka tubuh yang di sini ini akan jadi ditinggal di dunia karena ini dari debu. Kita akan mengalami yang sama, kita tidak akan bisa membawa tubuh kita dan gak perlu dibawa tubuh kita. Kau yang ada sakit yang tidak sempurna, Tuhan membuktikan bahwa waktu dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, ini gambaran bahwa nanti pada waktu kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Kejadian 1:26 kita serupa dengan Tuhan. Nah, kita manusia sering senang. Tuhan, kapan aku bangkit? Masuk kepada tubuh kemuliaan. Tuhan ngasih gambaran, tidak konsep. Roh itu gak melayang-layang. Roh harus ada tempat. Dan roh itu ada tubuh kemuliaan. Pertanyaannya, siapa yang mau punya tubuh kemuliaan ini? Harus mengalami poin-poin ini. Di dunia ini kita akan menderita. Di dunia ini kita akan pikul salib. Gak bisa shortcut. Bahwa salib harus kita tanggung. Salib harus kita pikul. Supaya apa? Waktu salib kita tanggung, kita pikul. Kita naik ke surga. Dan Pak bilang, sudah selesai penderitaanmu, sudah selesai. Engkau layak mendapatkan tubuh kemuliaan itu. Karena di dalam tubuh kita gak ada bekas yang kita salib. Gak ada yang bekas kita menderita. Waktu kita naik nanti dengan tubuh kemuliaan. Contoh pada waktu Yesus naik dengan tubuhnya. Itu akan membuat kita percaya. Wow, di sana luar biasa. Tubuh kemuliaan ini gak dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Oh, yang penyakit gak akan ada lagi. Apapun degenerasi tidak akan ada lagi. Tapi yang paling penting di dalam tubuh kemuliaan ini. Kalau ini ada waktu. Kalau ini ada ruang. Kalau ini ada penderitaan. Nanti dalam tubuh kemuliaan, tubuh kita melewati ruang, tidak terpengaruh oleh waktu, dan gak ada penderitaan. 3 in 1 ini. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya kita mesti belajar. Seperti Tuhan di dalam mempersiapkan kita untuk nanti ketemu dengan Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Tidak serta-merta itu terjadi. Ada waktu sampai penderitaan kita dianggap Tuhan selesai. Kok ada yang umurnya 20 tahun? Ada yang tadi saya dengar kesaksian, saya gak kenal pribadi dengan Melita dan Melisa. Tapi sedikit dari Pak Gembala, 23 tahun. Kenapa 23 tahun Tuhan udah panggil? Kenapa kakaknya sekian tahun baru dia panggil? Gak ada sakit, semua sakit. Kok kayak gini ya? Kenapa masih muda? 23 tahun sangat-sangat muda. Anak saya yang terkecil aja sudah 98. Berarti udah 26 tahun. Lebih muda dari anak kedua. Anak paling kecil saya. Kita tanya kenapa? Kok bisa ya? Saya pengennya kalau ditanya Pak Pros pengennya umur berapa? Kita pengennya umur yang panjang. Siapa yang mau pengen cepat seperti Melita angkat tangan? Lu gak mau toh? Ulangi, siapa yang mau segera seperti Melita ketemu? Gak mau. Tapi umur panjang itu penuh dengan penderitaan. Gak ada orang besok kalau kita masih hidup ada tantangan. Yang tidak ada tantangan adalah orang yang sudah mati.
Tapi kalau kita Tuhan tolong saya. Sebelum ketemu Tuhan, Tuhan Yesus mau datang. Wah, sekarang lagi berita di mana-mana Tuhan Yesus mau datang. Akhir zaman akan lihat Yesus di sana, Yesus di YouTube semua Yesus, di Israel ada, di semua tuh Yesus datang dengan segala perlengkapannya semua. Wah, saya bilang, kok bisa ya? Dan banyak orang percaya. Padahal itu sosial media, itu film, bisa percaya. Di sana ada, turun di sana. Ada buka YouTube, semua ke situ. Ada orang nanti naik ke surga, naik turun ke surga. Gampang banget ya, ketemu Tuhan naik turun, naik turun. Kenapa kalau dia mati lupa turun. Dan banyak sekali kan, dan akhir zaman nanti banyak kesaksian loh. Orang yang naik ke surga ketemu sama Tuhan, tiba-tiba datang. Tapi kalau udah ketemu surga datang, loh kok hidupnya kayak gitu. Itu surga opo. Kalau ketemu Yesus punya strategi, Yesus bilang ini, loh kok kayak gitu. Tapi banyak anak kecil kemarin malam saya lihat anak kecil. Lihat, tapi kalau ditanya mau ke surga gak sekarang? Setelah bangkit lagi ditanya, kan Yesus enak kan? Tempatnya enak kan? Katanya tempatnya bagus, Yesusnya enak. Mau tinggal gak? Enggak. Kalau bisa balik dengan alasan Yesus menyuruh saya pergi ke tempat ini. Tapi kita tahu gak? Bahwa selama kita masih berkata, Tuhan, aku masih ada di dunia ini. Berarti kita siap. Kita minta waktu penderitaan di dunia ini diperpanjang. Senyumnya kok yang ibu-ibu, yang bapak-bapak enggak senyum. Betul enggak? Kalau kita panjang, karena hidup adalah pikul salib. Tuhan bilang siapa yang ikut aku pikul salib. Barang siapa yang tidak mikul salib tidak layak. Jadi waktu kita di dunia ini mempersiapkan diri sebelum kita ketemu dengan Tuhan. Waktu kita lihat Yesus naik ke surga adalah contoh. Yesus adalah contoh buat kita seorang yang sudah menyelesaikan penderitaannya. Itu sebabnya kalau hari ini kau masih dikasih kesempatan, saya hari ini masih dikasih kesempatan. Saya tahu Tuhan beri aku kekuatan supaya waktu yang Tuhan beri kepada aku kuat. Sehingga pada waktuku selesai, saya bisa bersuka cita. Waktuku selesai, saya siap. Waktuku selesai, Tuhan bilang setelah penderitaan itu selesai, maka Tuhan bilang, engkau akan bangkit, engkau akan hidup dengan tubuh kemuliaan kita. Itu sebabnya hari ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu harus bersuka cita. Karena ada jaminan bahwa waktu penderitaan kita di dunia selesai. Ada jaminan dia bangkit. Ini yang pertama kita harus menyadari. Titik ini kita nggak tahu. Ada yang 60, 70, 80. Mertua saya 98, 99. Saya baru 65. Bulan ini bulan ulang tahun saya. Bulan ulang ini saya bilang sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan saya gak minta apa-apa Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan what do you want me to do for you? Bulan ini setiap pagi saya cuma berdoa, aku gak minta yang lain untuk diriku. Cukup. Dan apa yang Tuhan mau? What do you want me to do for you? Apa yang kau mau aku perbuat buat engkau? Setiap hari. Saya cuma bilang ini bulan bahagia. Jadi begitu ada pelayanan di mana-mana saya gak tolak. Bulan ini saja. Bulan yang lain saya batasin pelayanan. Termasuk bulan ini. Mestinya minggu saya kebaktian. Salah jadwal. Pak Polos bisa kemis gak? Karena ini bulan Mei saya bilang saya oke. Kalau enggak saya udah janjian jalan-jalan sama cucu ini. Tapi karena ada salah jadwal. Dan bilang enggak bulan ini dikasih banyak sekali saya pelayanan dan saya mau. Kenapa? Tuhan aku mau mempersembahkan bulan ini. Every single month, day saya lakukan buat Tuhan. Untuk apa? Saya tahu kalau ini bulan bukan hari, bulan. Saya lagi menunggu nih kapan di sini. Kapan penderitaannya selesai. Itu sebabnya karena kita tahu makin hari dunia makin jahat, makin hari dunia kalau Tuhan mau datang itu penderitaan makin besar. Kemarin ada rabi yang dari Sydney itu ya. Manuel bilang, oh sebentar lagi kalau China akan muncul yang akan menderita orang-orang Kristen. Dari Alkitab, China dan Rusia. Wah kalau ada baca semua biblical Gog Magog. Sekarang Gog Magog terkenal, China terkenal, semua bicara. Tapi sebetulnya di luar itu, everyday kita menghadapi itu. Itu sebabnya Tuhan aku persembahkan. Dari 22 April saya berdoa setiap pagi Tuhan bangunkan saya jam 5.
untuk saya berdoa. Jam 5 sampai jam 6 saya berdoa. Jam 6 sampai jam 7 saya listen. Pray and listen. Saya listen. Apa yang Tuhan mau, firman Tuhan katakan. Pray and listen. Dan waktu saya bilang, wow luar biasa. Dan saya lupa waktu saya bilang, Tuhan bangunkan saya jam 5. Karena saya tahu saya mau menyiapkan banyak hal hari ini. Waktu saya keluar negeri, kemarin baru pelayanan di Kuala Lumpur, saya lupa. Beda sejam kan. Tuhan ini kan di Kuala Lumpur. Jadi saya nanti bangunnya jam 6 dong. Beda sejam kan, jam 5 waktu Indonesia. Waktu sampai di sana bangun pagi, jam 5 kurang Tuhan udah bangun. Tuhan kan sejam lagi. Kan kamu gak bilang jam 5 waktu apa? Entar lagi minggu depan saya pelayanan di Taiwan. Kemudian kalau saya di Sydney, wah beda. Jam 5 pagi Indonesia, enak kalau di Sydney. Itu jam 9 pagi. Tapi Tuhan bilang jam 5 bangun. Jadi jam 5 waktu sini sama dengan waktu jam 2 atau jam 1 waktu Indonesia. Saya bilang, loh why? Tapi saya bersuka cita. Tadi pagi jam 5 kurang. Kalau Indonesia enak ya, jam 5 enak gitu kan. 5-6. Tapi kenapa? Karena kita lagi nyiapin ini nih. Kalau saya nggak bisa kontrol tubuh saya. Kenapa saya mau berdoa? Bangun berdoa malam. Saya mau kontrol tubuh ini. Roh saya harus lebih kuat dari tubuh saya. Roh saya harus lebih pemurut dari tubuh saya. Dan roh saya, jangan kita firman Tuhan, tubuh memang lemah, roh memang penurut tapi tubuh lemah. Saya nggak mau. Roh menguasai tubuh. Kalau kalimat itu kan males kan disuruh Pak pendeta ayo doa. Aduh Pak saya tuh mau datang kebaktian. Tapi tubuh itu lemah, masih ngantuk. Saya bilang hei tubuh kamu harus tunduk. Bangun. Rohku bilang aku mau menyembah Tuhan. Bangun. 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 Kenapa? Kalau roh saya di dunia ini sudah bisa mengalahkan tubuh. Nanti pada waktu saya menerima tubuh kemuliaan. Tidak ada masalah lagi. Karena kita tahu. Hei ngantuk, capek, bangun. Sore, malam jam 8. Kebaktian, misbah 2 berdua. Jam 8, misbah 2 berdua. Pagi sendiri-sendiri. Karena saya bangun jam 5. Untuk apa? Berdoa 1 jam. 6, 7 mendengar firman. Lihat firman. Kenapa? Saya mau roh saya mengalahkan tubuh. Karena tubuh di dunia ini akan hilang. Dan kalau roh saya bisa mengalahkan tubuh. Nanti pada waktu tubuh kemuliaan engkau sudah enak. Sudah link. Hari ini latihan. Kalau engkau merasa yang masih suka ngantuk-ngantuk ya. Masih suka gini. Dunia makin sulit. Dunia makin penderitaan makin besar. Kunci dari dunia makin berasaan adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya ayat ini sangat dahsyat. Setelah menyelesaikan penderitaannya, maka dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa dia Yesus. Jadi yang pertama, Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan untuk menjadi contoh bagi kita di kemudian hari. Karena kita segambar tubuh kita ini. Itu sebabnya jangan pernah dirimu digalakkan oleh tubuhmu. Roh kuat. Dan roh yang kuat mengalahkan tubuh ini. Karena kekuatan kita tidak terletak di knowledge. Kekuatan kita terletak di doa. Waktu engkau kuat di dalam doa. Apapun di dunia ini. Di dalam bisnis keuangan Tuhan jamin. Karena kekuatan di dalam roh ini mengalir dalam tubuh. Yang kedua. Ayat 4. Pada suatu hari. Ketika ia makan bersama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus naik ke surga akan mengirimkan Roh Kudus agar kita bisa menyelesaikan misinya. Zaman dulu ada waktu lagi setelah Yesus naik ada waktu lagi. Sebelum Roh Kudus turun. Selalu ada masa tunggu 2. Ini masa tunggu 1. Selalu Tuhan gak main sembarangan kok. Kamu pergi ya, nanti Roh Kudus turun. Ada masa tunggu. Tapi kita sekarang enak, kita tidak perlu masa tunggu. Pada waktu engkau hari ini minta Roh Kudus turun memenuhi kita di dalam hati kita. Tuhan datang karena sudah datang.
Itu sebabnya kita bersuka cita dibandingin murid-murid, zaman murid-murid. Orang berkata, wah enak ya zaman murid-murid lihat Yesus. Oh belum tentu, kalau kita hidup zaman murid-murid, belum tentu kita jadi murid-murid. Mungkin kita jadi orang Farisi dan orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Belum tentu. Tapi sekarang ini masa tunggu itu, yang poin ini sudah diselesaikan. Tidak perlu Roh Kudus turun ke atas kita tanpa masa tunggu. Untuk apa? Supaya kita mampu menghadapi masa tunggu yang pertama, yaitu tubuh penderitaan waktu kita masih pikul salib. Tujuan Tuhan Yesus memberikan rohnya, memberikan kekuatan kepada kita. Artinya untuk apa? Supaya pada waktu masa tunggu yang pertama, pada waktu kau masih menderita di dunia ini, ada kekuatan di luar kekuatan kita, yaitu kekuatan Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan sampai masa tunggu kita selesai. Sampai Tuhan berkata, finish, penderitaanmu selesai. Dan waktu penderitaanmu selesai, kita naik ke surga, kita diangkat, Tuhan naik ke surga, baru kita bisa mengatakan, wow, ternyata kita mengalaminya luar biasa. Itu sebabnya masa tunggu ini, yang pertama ini perlu Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus turun? Karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau Yesus masih ada di dunia ini, kita nggak bisa, kita capek-capek pergi ke Yerusalem. Kita mesti ikut tur. Karena secara fisik Tuhan dibatasi ruang dan waktu. Tapi masa anugerah ini kita bersyukur. Kita nggak perlu turun di Yerusalem, di tempat ini. Tuhan berkata, engkau bisa bertemu kok. Karena aku ada dan Roh Kudus ada. Itu sebabnya setiap kita, supaya roh kita kuat melawan tubuh, engkau butuh Roh Kudus. Roh Kudus ini penting supaya kita, kekuatan roh kita bisa memerintah tubuh kita yang malas, memerintah mata kita yang lihat gak benar, melihat tangan kita yang melakukan gak benar, melihat kaki kita. Wah berat loh, menantang mata itu berat. Menantang tangan, tanda tangan proyek dengan korupsi, kaki berjalan menuju kebenaran, berat tandangan tubuh ini. Kalau kita tidak punya roh kuat, mata kita melihat yang semestinya Tuhan tidak mau kita lihat. Tangan kita melakukan yang semestinya Tuhan tidak mau kita lakukan. Sebabnya Tuhan, lebih baik engkau potong satu tanganmu masuk surga daripada dengan dua tangan kau masuk surga. Lebih baik cungkil satu mata masuk surga daripada dua dan kaki yang demikian. Kenapa kok sampai kalimat itu? Tuhan katakan, jangan anggap enteng. Tubuh kita itu strong. Itu sebabnya kita harus punya roh yang lebih strong dari tubuh kita. Dan roh yang lebih strong bukan roh kita, tapi Roh Kudus. Yang kedua, justru Tuhan naik supaya Roh Kudus turun untuk memberikan kekuatan kepada kita. Waktu kita mengalami masa tunggu ini, kita bisa menang. Seperti saya katakan, bagaimana saya supaya khotbah bisa 5-6 kali enteng. 2 kali mah ya. Kalau di Mawar Sharon 5 kali, saya belum mau 7 kali. Nanti besok kemarin saya di Malaysia, udah 2 dan 2, 4 kali khotbah. Tuhan, saya 4 kali khotbah. Selain persiapan spiritual, saya juga harus persiapan tubuh. Saya harus ke gym. Kemarin saya melakukan ini supaya pas strong. Muscle saya supaya ada. Kalau tidak ada nggak bisa. Kenapa? Saya mau melayani Tuhan. Dengan cara apa? Yang penting kan hati. Nggak bisa. Tubuh juga. Saya latihan. Saya melayani supaya, ini udah beberapa seminggu ini ke Malaysia enak. Naiknya 1 kilo lebih nih. Saya bilang sama istri saya, kembali intermittent. Tadi pun udah mau digoda sama Pak Gembala Anda. Ini ada breakfast. No, teh boleh. Breakfast enggak, nanti baru setelah ini. Kenapa? Saya harus turunin lagi nih. Setelah lagi saya ke Taiwan, pasti makannya banyak. Saya harus turunkan lagi 1 kilo. Supaya siap makan banyak, setelah itu bertobat lagi. Tapi kalau orang enggak siap, ya lari enggak bisa, weightlifting nggak bisa, gimana kuat? Wah Tuhan enggak, bangun kemarin sore, bangun siap pagi berdoa jam 5, 6, 7 sore sebelum kita makan malam, bangkit pergi ke gym di tempat kamu olahraga. Itu roh. Tanpa Roh Kudus kita juga nggak bisa mengalami menang terhadap masa tunggu. Yang ketiga,
Yang ketiga, maka bertanyalah ayat 6, sekarang saya lompat. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di sini. Di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Coba tadi ayat berikutnya. Ayat 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari khususnya bicara soal kerajaan Allah. Ini dari ayat 4. Waktu sampai ke ayat 6, sudah berkali-kali Yesus bicara soal kerajaan Allah. Tapi selama belum ada Roh Kudus, walaupun dia dengar, murid yang ngerti Yesus bicara kerajaan Allah. Khotbah yang lalu saya bicara tentang kerajaan Allah di tempat ini, kebaktian 1, 2, dan 3. Udah Yesus yang nerangin kerajaan Allah loh. Berulang-ulang 40 hari dengan roh dan tubuh saat itu sebelum Roh Kudus. Lihat apa yang terjadi. Tuhan aja yang nerangin muridnya. Dia bilang ayat 4 tadi, ayat 4 dikatakan berulang-ulang menampakkan diri dan bicara tentang kerajaan Allah. Dan ayat 6 setelah diterangkan, kalau orang Jawa sampai bilang kebablasan, sampai semua habis-habisan. Karena sebelum mau berangkat, sebelum berangkat sudah titip pesan, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, titip pesan Tuhan. Lihat pertanyaan terakhir dari Tuhan, dari dia kepada Tuhan. Ayo, last question. Pertanyaannya lihat. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sudah diterangkan kerajaan Allah. Pertanyaannya 3, maukah? 3M, maukah engkau? Yang kedua, pada masa ini. 3, memulihkan. Ini yang bagus nih. Maukah engkau pada masa ini? Suka kita kan cepat pada masa ini memulihkan. Tapi memulihkan kerajaan bagi Israel. Kalau saya punya murid kayak gitu tak cuek gitu. Setiap hari saya kasih tahu loh. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Last question. Tuhan, maukah engkau pada masa ini sekarang? Wah kayaknya Alkitab bilang memulihkan. Kayaknya kalau bilang terakhirnya lemes. Kerajaan bagi Israel. Bayangkan itu. Ini Tuhan yang ngomong aja muridnya gak nangkep. Karena otak kita itu otak duit, otak fakta, otak dunia. Yang nerangin Tuhan Yesus soal kerajaan Allah, muridnya aja masih otak dunia. Kerajaan bagi Israel. Apalagi kita. Maka jangan sombong kalau kau gak banyak doa. Kalah deh sama tubuhmu. Kalau engkau tidak kuat di dalam doa, jangan harap menang. Udah diterangin sama Tuhan Yesus soal kerajaan Allah aja. Dia tanya yang bagus, maukah engkau pada masa ini Tuhan memulihkan? Bagus sekali. Kerajaan bagi Israel. Tapi untung Tuhan tuh, Tuhan Yesus. Kalau saya udah, muridnya udah kayak gini. Sebelum saya mau pergi ya, saya mau pensiun. Sebelum saya pensiun saya udah ngomong, saya udah dipesan, last question. Makletek. Kerajaan bagi Israel. Lihat, inilah menunjukkan kalimat ini menunjukkan manusia berapapun dia hebat. Pengalamannya dengan Tuhan luar biasa. Tapi selama belum dipenuhi Roh Kudus, tubuh kita mengalahkan roh kita. Sebelum Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, murid-murid yang sudah melihat, mendengar pun masih berpikir soal kerajaan bagi Israel. Artinya kerajaan dunia. Refleksinya buat kita. Saya 10 hari ini apakah di sini ada doa Pentakosta 10 hari atau tidak? Kalau tidak ada, do yourself. Kalau di gereja tidak ada, jangan main-main. Every single day, mulai besok. Yuk sama-sama saya. Anda di rumahmu, saya di rumahmu. Komit. Jam 5, jam 6 berdoa. Jam 6, jam 7 mendengar. Prayer and listen. Dengar firman. Every single day. Pak kok 2 jam bisa? Setelah itu baru. Kalau Anda ngantuk hari-hari pertama tidur lagi gak apa-apa.
7 sampai setengah 8. Tapi kita membutuhkan itu. Saya bersyukur pada waktu Tuhan ulang tahun saya ini, saya mau komit. Saya tidak mau minta lagi karena Engkau memberikan saya udah lebih. What do you want me to do for you? Saya udah nyiapin khotbah ini udah lama. Dan kemarin hari Kamis, hari pas libur, hari Rebu, ini hari Kamis, Rebu udah siapin. Tapi tadi pagi setelah firman, setelah saya doa, ganti semua. Sampai istri saya bilang, kamu mau ngapain? Mau ke Tuhan. Kenapa? Totally yang saya siapin berbeda. Saya siapin versi 1, kebaktian 1. Tapi Tuhan enggak, kebaktian kedua dan ketiga beda. Saya bilang sampai di kamar mandi, Tuhan, use my mouth. Apa yang kau mau? Go with the flow. Karena saya mau go with the Spirit. Lihat kerajaan. Dan jawabnya Tuhan apa? Jawabnya Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau minta ini kan? Maukah? Masa memulihkan? Jawabannya oke. Oke. Tuhan jawab itu tuh bahasanya. Engkau tidak perlu itu masa dan waktu yang ditetapkan kuasanya. Masa. Soal masa ini Bapa. Soal kapan pemulihan kerajaan Israel adalah Bapa. Menurut kuasanya. Tuhan jawab loh. Dan terjadi 15 Mei 1948. Kerajaan Israel yang pertama oleh David dan Salomo. Kerajaan Israel yang kedua 15 Mei 48 oleh David Ben Gurion. Muncul negara Israel. Itu ditetapkan Bapa oleh kuasanya. Tidak ada orang mikir. Udah 2000 tahun mati kok bisa muncul lagi kuasa. Tapi sekarang Tuhan gak berhenti di situ. Soal kerajaan aku beresin berikutnya. Tetapi soal Bapa memulihkan kerajaan Israel, Tuhan akan lakukan. Dan dibuktikan 15 Mei 48. Sampai sekarang studi seluruh dunia. Gak ada bahasa yang sudah mati. Bangsa yang sudah terpecah-belah bisa kumpul lagi. Karena power of the Bapa. Itu kuasa. Tapi yang kedua, saya mau tutup dengan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalimat terakhir. Soal kerajaan dunia, tujuan saya. Aku yang tahu. Soal kerajaan Allah, kamu, kita. Dan engkau akan kuberikan hal ini. Saya mau tutup dengan satu chart yang pertama, kamu akan menerima kuasa, power. Ini promise-nya Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini kalau Roh Kudus turun, ini adalah prerequisite. Harus Roh Kudus turun, punya power. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Engkau akan jadi proposition, saksi. Di mana? Sampai ujung dunia. Placement. Kisah 1:8 bicara. Ini loh syaratnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita memiliki 3. Promise, power. Kita punya proposition, menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga, placementnya di mana? Ujung dunia. Ini bisa terjadi. If you need power, kalau kita merasa Tuhan hidup kita kok powerless, kok kita nggak merasa punya jabatan yang jelas ya. Hidup saya kok saya di gereja cuman begitu-begitu aja. Tuhan bilang, kamu punya possession nih, punya proposition nih, saksi. Nggak ada orang nganggur, anggota JCC nggak boleh nganggur. Kalau Roh Kudus turun, engkau jadi saksi. Dan saksi yang berkuasa. Di mana? Di ujung dunia. Di tempat Cijantung ini, Tuhan titip buat kalian. Di Sudirman Tuhan titip buat saya. Di PIK Tuhan titip buat Pastor Juan Mogi. Tapi di Cijantung ini, Tuhan titip buat kalian. Kalau kalian mau, Tuhan apa saya bisa?
Jawabannya Tuhan bilang, tidak bisa. Kecuali Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan berikan ini kepada kita. Supaya kita tahu ini tugas kita. Dan kalau ini terjadi, kita menyambut kenaikan Tuhan. Kalimat terakhir yang Tuhan berikan tidak selesai, tidak perlu respon. Kamu jadi saksi. Muridnya melihat, tanpa dialog lagi Tuhan naik. Dan waktu Tuhan naik, selesai. Siapkah kita menjadi alatnya? Mari kita berdoa. Bapa, siapkan kami. Siapkan kami. Siapkan kami. Menerima Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi yang berkuasa di seluruh dunia. Dan kami tahu Engkau sudah melakukan perkara besar melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.